Pemirsa, sebuah pembunuhan keji terjadi di wilayah Lampung Timur, di mana seorang bocah berusia 11 tahun dimutilasi oleh tetangganya sendiri. Pelaku pun babak belur dihajar warga beberapa saat setelah jasad korban ditemukan. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut liputannya. Tersangka mengatakan bahwa korban sempat mengancam tersangka menggunakan pisau. Kami minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan. Apa berani lo bunuh? Nggak tahu. Dalam dunia kriminal, ada istilah mutilasi, yang berarti membunuh dengan cara memotong-motong bagian tubuh seseorang yang menjadi korbannya. Kejahatan satu ini terbilang cukup sadis. Modus ini sendiri sudah sejak lama dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Warga Dusun Subing Jaya, Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur geger. Seorang bocah berusia 11 tahun ditemukan termutilasi di sebuah kebun durian milik salah satu warga setempat. Awalnya salah satu warga hanya menemukan potongan jempol kaki dan badan tanpa kepala. Kemudian bagian kepala korban pun ditemukan 30 meter dari penemuan potongan badan. Saya nyusul anak saya ngejerit-jerit di sini, mereka bertiga anak kecil-kecil semua. Karena harus pagi harus pulang, jadi kan saya jemput ya. Mereka menjerit semua ngelihat ada darah. Nah, saya lihat bawahnya, saya turuti sampai ke bawah. Sampai ke bawah ada tukang deres aren itu di situ. Dia udah lemas melihat darah, jadi nggak tahu, ngelihat darah aja udah lemas. Nah, di bawah aren itu saya temukan 2 iris daging. Kira-kira bagian apa dagingnya? Kurang tahu, irisan daging aja, yang jelas daging semua. Saya perkirakan daging hewan tadinya. Maka saya bilang, tenang aja, ini kayaknya kalau nggak orang motong kambing, motong sapi. Nah, setelah saya telusuri terus, lewat rawa itu saya temukan sosok mayat. Tapi saya belum tahu itu lehernya, kepalanya nggak ada, saya belum tahu, hanya saya bujuran badan sama kaki aja yang saya ketahui. Kalau kepalanya mungkin saya pikir di rumput. Korban diketahui bernama Raffi Danu Sanjaya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban pun dikirim ke rumah sakit setempat. Pada saat bersamaan, seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi dikepung warga. Ia pun jadi bulan-bulanan warga. Polisi! Beruntung polisi dan aparat TNI bisa mencegah amuk warga. Itu lembat. Khairul Anwar, nama pelaku yang telah memutilasi Raffi Danu Sanjaya. Ia merupakan penjaga kebun durian.
Khairul Anwar kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia terbukti telah menghabisi nyawa dan memutilasi Raffi Danu Sanjaya, bocah 11 tahun yang masuk ke kebun durian yang dijaganya. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya buah durian dan senjata tajam yang saat itu digunakan oleh pelaku untuk memutilasi korban. Untuk saat ini proses tetap lanjut, sudah kita lakukan penahanan di Polres Lampung Timur. Tersangka dengan korban ini kenal nggak, Dan? Untuk tersangka dengan korban ini dia tidak kenal, tetapi masih satu desa, satu kampung di Raja Basa Lama, Labuan Ratu. Peristiwa mutilasi ini bermula saat korban Raffi Danu Sanjaya dan teman sebayanya bernama Tama hendak mencari durian di kebun milik salah satu warga. Keduanya kemudian berpencar di dalam kebun. Tak lama Tama mendengar suara teriakan Raffi. Karena khawatir, Tama pun melapor kepada Ardi ayahnya. Ardi yang melakukan pencarian kemudian mendapati Raffi sudah tewas termutilasi. Kemudian dari keterangan tersangka, di mana tersangka mengatakan bahwa korban sempat mengancam tersangka menggunakan pisau. Kemudian pisau direbut oleh tersangka, kemudian langsung tersangka menusuk korban ke lehernya. Kemudian dilakukan mendorong korban, kemudian lakukan penusukan ke leher dan menggorok leher korban, dan kemudian ada sebagian luka yang mengakibatkan luka robek di sebagian tubuh korban. Warga Dusun Subing Jaya, Desa Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur mengamuk. Tempat tinggal Khairul Anwar, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Raffi Danu Sanjaya, dihancurkan warga. Tersangka mengatakan bahwa korban sempat mengancam tersangka menggunakan pisau. Kami minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan. Apa berani lo bunuh? Nggak tahu. Amuk warga Dusun Subing Jaya, Desa Raja Basa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur tak terbendung. Mereka melampiaskan amarah dengan merusak tempat tinggal Khairul Anwar, pria yang telah membunuh dan memutilasi Raffi Danu Sanjaya, bocah 11 tahun yang mayatnya ditemukan di area perkebunan durian. Beruntung keluarga Khairul Anwar sudah tidak ada di tempat. Usai dilakukan autopsi, jenazah Raffi Danu Sanjaya kemudian dikembalikan ke keluarga. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Raffi. Keluarga tak menyangka bocah 11 tahun tersebut tewas begitu tragis di tangan tetangganya sendiri.
Peristiwa tragis yang menimpa Raffi Danusanjaya menjadi pukulan telak bagi keluarga. Mereka belum bisa melupakan detik-detik saat jenazah Raffi ditemukan. Keluarga pun mempertanyakan, apa salah Raffi sehingga pelaku tega memutilasi tubuh bocah 11 tahun tersebut. Waktu pada pagi hari itu memang dia pamit pada ibunya karena dia untuk cari duren, karena besok harinya dia kan libur sekolah. Jadi memang sengaja pamit karena kan di ladang itu kan banyak kawan, banyak saudara yang memang nunggu di ladang itu. Nah, jadi dia ini korban ini kan datengin ke saudaranya yang ada di ladang. Ya kami berharap sih untuk tersangka kami minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan. Karena menghilangkan nyawa, apalagi ini anak di bawah umur yang belum pantas untuk mendapatkan hal sekeji itu. Bagi keluarga, perbuatan pelaku sudah benar-benar di luar batas kewajaran dan mereka tak akan bisa memaafkannya. Mengapa seseorang berani melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi? Kemungkinan yang bisa terjadi, yang pertama adalah si pelaku ini full panic ya. Artinya dia baru menyadari misalkan ternyata tindakannya ini merupakan tindakan kriminalitas yang sangat berat, sehingga dia melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Yang kedua, kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Nah, kalau ini memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kini Raffi Danusanjaya sudah beristirahat dengan tenang di alam kuburnya. Dan keluarga berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Bukan hanya di Lampung Timur, peristiwa pembunuhan disertai mutilasi juga terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana seorang wanita ditemukan tewas dan beberapa bagian tubuhnya hilang. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, peristiwa mutilasi juga pernah terjadi. Tersangka mengatakan bahwa korban sempat mengancam tersangka menggunakan pisau. Kami minta dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan. Apa berani lo bunuh? Nggak tahu. Kejahatan mutilasi kerap dilakukan oleh para pelaku dengan alasan untuk menghilangkan jejak. Dan motif semacam ini sudah sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Bukan hanya di Lampung Timur, di Kota Tegal pun pelaku telah memutilasi korbannya saat beraksi. Di Tegal, mayat seorang wanita juga ditemukan termutilasi di sebuah area pesawahan di Dusun Sidamulya, Suradadi, Kota Tegal, Jawa Tengah. Setelah dilakukan olah TKP, polisi akhirnya mengungkap identitas mayat wanita tersebut. Korban adalah Kasni, wanita berusia 59 tahun yang tercatat sebagai warga desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Ya, pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 kami menerima laporan tentang adanya penemuan mayat sesosok perempuan ya di area persawahan Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi. Menindaklanjuti hal tersebut, kami dari Satreskrim Polres Tegal melakukan olah TKP pada hari Kamis tanggal 3
Maret 2022. Kemudian terhadap jenazah si korban dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Berdasarkan hasil otopsi dan penemuan terhadap si korban, didapati bagian payudara dan bara alat kelaminnya hilang. Ya. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Susilo, Selawi. Bapak melihat istrinya di mana, Pak? Ya di sana, di sawah. Keadaannya bagaimana saat masih? Yang enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Udah pakaian ya udah ucul semua. Udah lepas semua. Iya. Posisinya di sini enggak ada 2 kali. Oh, payudaranya. Nah di sini teko. Di korok. Iya. Tapi nggak pernah bercerita punya masalah apa gitu? Enggak cerita apa-apa. Modus kejahatan dengan cara memutilasi korbannya juga pernah terjadi di Bekasi. Korbannya Rido Suhendra, seorang pengemudi ojek online. Tubuh Rido ditemukan terpotong hingga 10 bagian di jalur Pantura Kampung Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Sabtu 27 November 2021 lalu. Suara tangis pecah ketika sebuah peti mati digotong ke dalam rumah. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang tengah untuk disalatkan di sini, di dalam. Usai disolatkan, malam itu juga jenazah Rido Suhendra dimakamkan di pemakaman Kampung Buek, Desa Sumberjaya, Tambun, Bekasi. Itu sopir itu yakin itu kepala. Ratusan pengemudi ojek online terus mengawal kepergian Rido ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tak sampai 24 jam, polisi meringkus 2 pria yang diduga kuat sebagai pelaku yang telah menghabisi nyawa Rido. Namanya Kipli alias Jangkung alias MAP dan Febri alias Ebit alias FS. Keduanya bekerja sebagai penjaga tempat penitipan sepeda motor di samping Gedung Juang, Tambun, Bekasi. Berdasarkan keterangan, Rido dihabisi karena persoalan dendam dan para pelaku tega memotong-motong tubuh korban karena bingung. Mutilasi di Lampung Timur, Tegal, dan Bekasi menunjukkan betapa biadabnya seseorang. Mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Banyak alasan ketika para pelaku kejahatan melakukan mutilasi, diantaranya kerepotan untuk membawa mayat korban misalnya, atau untuk menghilangkan jejak. Apapun alasannya, perbuatan tersebut benar-benar di luar batas kewajaran seorang manusia. Semoga ganjaran setimpal mereka dapatkan. Demikian menyingkap tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan. Malam kita habisin udah. Kita habisin rumah ini.